peneduh mata suamimu ya. Dan Nak Prastiko, tolong jaga Wajia, karena surganya ada di ridhomu Nak ya. Iya Pak. La ilaha illallah. Ayah, ayah, ayah jangan tinggalkan aku, ayah bangun ayah. Mas, ayah. Bocah tidak tahu unggah ungguh. Sabar Pak. Bilang sama anakmu, saya tidak merestui pernikahan itu. Semuanya sudah terlanjur Pak. Kita mau merestui atau tidak direstui, mereka sudah menikah. Kita cuma bisa menerima. Ya kamu bisa terima, saya tidak. Bilang sama anakmu Prastiko, saya tidak merestui pernikahan ini. Saya tidak mau dia datang bawa perempuan itu ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kau udah pulang jam segini? Tumben cepat. Iya, aku punya kabar bagus. Pengajuan cuti aku sudah dikabulkan. Benarkah Mas? Kok cepat sekali? Iya kan aku sudah berdinas 5 tahun. Masa mau mengajukan cuti untuk pertama kali malah dipersulit. Besok kita berangkat ke Solo. Ya, aku sudah tidak sabar mengenalkan kamu sama orang tua aku. Iya Mas, aku juga sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mereka. Semoga saja mereka bisa menerima aku sebagai menantu. Kira-kira mereka marah tidak ya? Marah kenapa? Mas kan menikah, tidak meminta restu pada mereka. Dan tidak meminta izin pada mereka. Apakah mereka bisa menerima aku, Mas? Kalau mereka tidak merestuiku gimana? Kamu gak usah khawatir. Aku sudah mengirim surat minggu kemarin. Tepatnya sehari setelah kita menikah. Mereka pasti akan merestui. Apalagi aku membawa wanita secantik kamu. Mas Prastiko? Rahayu? Rahayu kamu udah gede sekarang. Rambutnya udah panjang. Kenalin, ini kakak iparmu. Kamu cantik sekali, Dek. Bajunya jauh lebih cantik kok. Bapak sama ibu mana? Kok mereka nggak jemput? Bapak sama ibu lagi banyak urusan, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu mendingan sekarang kita langsung pulang aja. 5 tahun sejak aku meninggalkan kota ini, menjalani ikatan dinas di motor. Ini pertama kalinya aku pulang. Rindu sekali aku dengan kota ini. Bapak sama ibu sehat, Dek. Alhamdulillah, Mas, semuanya sehat. Surat Pak sudah sampai kan?
Bapak sama Ibu udah tahu kan kalau Mas mau datang hari ini? Sudah kok Mas, Ibu yang menyuruh aku kesini. Tapi Mas, Tapi kenapa? Ibu pesan Mas, kalau ntar Mas ketemu sama Bapak, Mas matur yang sare ya, jangan kebawa emosi. Memangnya kenapa? Emang ada masalah? Ya, makasih. Mau apa kamu kemari? Assalamualaikum, Pak. Jawab dulu. Memangnya kamu masih menganggap aku ini sebagai bapakmu? Pak Neh, sareh Pak Neh. Pak, saya sadar, Pak. Apa yang saya lakukan mungkin membuat Bapak marah. Tapi bukan berarti saya tidak meminta izin sama Bapak. Diam kamu. Aku tidak butuh penjelasan kamu. Siapa perempuan ini? Istri Pras. Menantunya Bapak. Saya tidak punya menantu. Pak Neh, istirahat dulu ya. Mereka baru datang, masih capek. Kita bicarakan aja di dalam. Yuk. Tidak. Aku nggak izinin dia masuk ke dalam rumah. Pak, apa saya nggak salah dengar? Kok Bapak tega? Kenapa? Tidak terima. Kalau kamu tidak mau mengusir dia, biar Bapak sendiri yang mengusir. Pak, jangan. Pras, mohon. Dia istri saya, Pak. Kalau Bapak mengusir dia, itu sama saja dengan Bapak mengusir Pras. Kalau kamu tidak mau bawa dia pergi dari sini, Bapak yang pergi dari sini. Pak, jangan, Pak. Pak. Sudah, biarkan bapakmu pergi. Nggak usah disusul. Kasihan istrimu. Saya siapkan minum, Ki. Enggak usah. Saya enggak haus. Nanti kamu kalau ada tamu bilang saya nggak ada. Saya nggak mau diganggu. Kamu minum dulu, Nduk. Setelah itu kamu istirahat. Tenangkan hati kamu ya. Terima kasih, Bu. Ini semua salahku, Bu. Ini semua salah orang tuaku, Bu. Kamu ndak salah. Ndak usah nangis, ya. Semuanya akan baik-baik saja. Saya nggak habis pikir. Kenapa Bapak bisa seperti ini? Sama sekali bukan Bapak yang saya kenal bijaksana.
Ada masalah yang kamu tidak tahu, nak? Nanti kamu sawan bapak ya. Dia di balai desa. Kamu bicara yang sareh, lembah mana. Keras jangan diadu sama keras. Nggak mungkin bisa selesai. Nanti bapak malah makin marah. Oke, Bu. Nanti saya samperin Bapak. Mana Den? Saya mau ketemu sama Bapak. Maaf Den, Kidarso tidak bisa diganggu Den. Ya, tapi saya harus ketemu sama Bapak sekarang. Mau apa kamu kemari? Pak, maafin Pras, Pak. Maafin semua kesalahan Pras. Mudah-mudahan bapakmu mau menerima kedatangan Kang Masmo ya, Nduk. Amin, Bu. Ibu, kenapa sepertinya Bapak tidak merestui hubungan Mas Pras dengan Mbak Jiha? Apa kurangnya Mbak Jiha, Bu? Selain cantik, baik, soleha pula. Kamu nggak akan mengerti. Ini masalah yang sulit dijelaskan. Apa sebelumnya Bapak sudah menjodohkan Mas Pras dengan orang lain? Ya. Ya. Bapakmu sudah menjodohkan Kang Masmu dengan orang lain. Bu, dengan siapa, Bu? Kenapa Rahayu tidak pernah mendengar semua itu? Nyai Gadung Melati. Dia siapa, Pak? Dia itu jodoh kamu. Kamu harus menikah dengan dia. Tapi saya udah menikah, Pak. Saya tidak mungkin menikah lagi. Bapak itu sudah berjanji untuk menjodohkan kalian. Apa kamu mau Bapak itu mengingkari janji Bapak? Tapi Bapak tidak pernah berbicara sama saya tentang perjodohan ini. Jadi saya mana tahu. Sekarang saya mohon sama Bapak. Tolong batalkan perjodohan ini, Pak. Perjodohan ini tidak mungkin dibatalkan. Pasti bisa, Pak. Saya yakin bisa. Izinkan saya untuk ketemu sama Nyai Gadung Melati. Biar saya yang jelasin sama dia, dia pasti bisa mengerti. Kamu sekarang ikut Bapak. Ayo. Duduk di sini. Kamu duduk di sini. Malam ini kamu harus menikah dengan Gadung Melati. Enggak, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu tidak mungkin, Bu. Itu semua musyrik, Bu. Mas Pras tidak boleh menikah dengan goib itu. Kamu gak akan mengerti. Ini memang masalah yang sulit. Ini masalah perjanjian buyutmu secara turun-menurun. Yaitu dengan cara menikahi Nyai Gadung Melati. Dan harus diturunkan, harus diwariskan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum. Jadi kakek buyutmu menceraikan Nyai Gadung Melati untuk dinikahkan dengan kakekmu. Begitu juga dengan kakekmu melakukan hal yang sama untuk bapakmu. Dan sekarang bapakmu harus mewariskan itu kepada Kang Masmu. Bu, itu semua tidak mungkin.
Itu tidak boleh terjadi, Bu. Jika tidak diwariskan, bapakmu akan mendapatkan kutukan. Dia akan menderita yang sangat mengerikan. Pras, tunggu. Tunggu. Dengan kamu menolak, kamu sanggup menerima kutukannya? Maafin Pras, Pak. Tapi Pras siap. Yang Pras nggak siap adalah menanggung dosa dan azab Allah dari perbuatan syirik ini. Pras, dengan kamu menolak, mulai sekarang jangan panggil aku bapakmu lagi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin menceraikan istriku dan mengikuti ritual musyrik itu. Tapi aku juga tidak ingin disebut sebagai anak durhaka, ya Allah. Anak tidak tahu diuntung. Menyesal saya membiarkan dia pergi keluar pulau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, bagaimana? Bapak udah mau pulang? Belum. Bapak memang seperti itu. Wataknya agak kaku. Ternyata benar. Semua yang aku khawatirkan, semuanya terjadi. Pernikahan kita tidak direstui, Mas. Pasti direstui. Ini semua cuma masalah waktu. Mas, apa benar? Hanya karena Mas tidak meminta izin untuk menikah, jadi Bapak marah-marah besar seperti ini? Maksud kamu? Atau ada masalah lain yang lebih besar? Ya Allah, bagaimana aku tega mengatakan hal yang sebenarnya? Mas, bilang padaku yang sebenarnya, Mas. Sebenarnya apa yang terjadi? Atau jangan-jangan Mas sudah dijodohkan dengan orang lain? Tidak. Bapak tidak menjodohkan aku dengan siapapun. Kamu jangan berpikiran yang enggak-enggak. Sekarang udah malam. Sebaiknya kita istirahat. Masalah ini pasti akan selesai. Memang ada kepercayaan semacam ini, Pras. Menurunkan dan mewariskan ilmu gaib melalui proses pernikahan. Iya, Ustadz. Saya juga pernah membacanya di buku-buku dan di majalah. Tapi saya pikir itu semua terjadi pada zaman dahulu. Tapi ternyata itu terjadi pada orang tua saya sendiri sekarang. Itulah ujian keimananmu. Kamu harus bersabar, istiqomah untuk menjaga akidah dan keimananmu.
Jangan sampai terjerumus ke dalam syirik. Sebab Allah yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa-dosa kecuali satu, syirik. Iya Ustaz. Berarti saya harus membantah kemauan Bapak. Tapi apakah itu membuat saya menjadi anak yang durhaka? Orang tua memang wajib ditaati, tapi dalam perintah kebenaran dan kebaikan. Jika dalam perintah syirik dan kejahatan, maka justru kita wajib untuk menolak. Dia harus menceraikan perempuan itu. Apa ndak ada cara lain, Pak? Cara lain maksud Bunda itu apa? Hah? Mungkin saya bisa bantu membujuk Prastiko untuk melaksanakan pernikahan. Tapi kalau untuk menceraikan Wajihah langsung, Gak mungkin itu, Bu. Gak mungkin. Kamu tahu, Nyi Gadung Melati itu hanya ingin menjadi istri pertama. Gak mungkin dia mau jadi istri kedua. Siang ini, Prastiko harus menceraikan istrinya. Ya? Nanti malam menikah dengan Nyi Gadung Melati. Kalau setelah itu dia mau kawin lagi sama perempuan itu, gak masalah. silahkan Bapak sampaikan sendiri. Saya pamit, saya mau ke pasar. Sampai hari ini, Bapak masih belum mau pulang juga deh. Mbak nggak usah dipikirkan ya. Ntar malah Mbak yang sakit loh. Bapak emang kayak gitu orangnya Mbak, keras. Tapi ntar juga luluh. Mbak tenang ya, yang sabar. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa harus pulang ke Buto. Mungkin pernikahan kita tidak pernah direstui. Dan aku juga ikhlas kalau sampai Mas Pras mencerai. Mbak, Mas Pras gak akan mungkin mengambil keputusan sebodoh itu. Percayalah sama saya, Mbak. Semua masalah ini akan berjalan dengan baik. Iya, Dek. Semoga saja. Kemana Mas Pras? Dia belum juga pulang sampai sekarang. Kenapa lama sekali di rumah Ustadz Saiful? Mungkin Mas Pras sedang bertemu teman lamanya kali, Mbak. Mas Pras kan udah 5 tahun tidak pulang ke sini. Mbak tenang aja di rumah ya. Saya harus berangkat kuliah dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun kita menentang apa yang dilakukan oleh orang tua, tapi kita tetap harus bersikap baik dan berbuat ihsan. Seperti kisah sahabat Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Saat ia memeluk agama Islam, ditentang keras oleh ibunya, Khunnas bin Malik. Khunnas berharap agar Mus'ab kembali menyembah berhala. Tapi Mus'ab menolaknya dengan secara baik-baik. Seperti apa, Ustaz? Mus'ab tetap bersikap santun, bicara baik, dengan bahasa yang lemah lembut,
dan tetap menunjukkan sikap berbaktinya, menyuapinya saat terbaring sakit. Bahkan Musa menggendongnya saat ibunya mau buang hajat ke kamar mandi. Subhanallah. Itulah teladan yang baik. Kita boleh-boleh saja berbeda pendapat dengan orang tua, tapi akhlak kita harus tetap dijaga dan dipelihara. Insya Allah Ustaz. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bukan bapak kamu. Pras bukan ya? Pras! Pras, tunggu, Pras! Pras! Oi! Oi, Pras! Hei! Cerai? Ya. Dan harus kamu lakukan sekarang juga. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Kamu yang selama ini mengejar-ngejar anakku kan? Iya kan? Mengejar-ngejar. Maksud Bapak? Saya itu tahu karakternya Prastiko. Dia itu anak yang menurut, patuh. Gak mungkin dia mengejar-ngejar kamu. Pasti kamu yang mengejar-ngejar dia. Atau jangan-jangan kamu beri dia guna-guna. Sampai sekarang dia tidak patuh sama saya. Astagfirullahaladzim. Pak, demi Allah saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi memakai guna-guna, Pak. Buktinya, dia sekarang melawan sama saya. Berani melawan. Pasti gara-gara kamu. Maafkan saya, Pak. Saya tidak pernah membuat Mas Pras untuk melawan kedua orang tuanya. Tidak pernah. Bagus. Kalau begitu kamu akan mendukung supaya suami kamu patuh sama saya. Saya akan selalu mendukungnya untuk patuh, Pak. Kamu sekarang juga pulang ke kampung kamu. Dan jangan berharap Prastiko akan menyusul kamu. Karena saya akan menikahkan dia dengan perempuan lain pilihan saya. Hanya cara itu akan membuat Prastiko patuh kepada saya. Dan kamu tahu, perempuan itu jauh lebih baik daripada kamu. Pulang kamu, sekarang juga. Kamu mau menghubungi Prastiko? Hah? Jangan harap. Cepat kemasi barang kamu dan pulang sekarang juga. Ya udah, Pras. Kita balik lagi sawah ya. Ya udah, ya. Oke. Ayo. Sampai ketemu nanti ya. Iya. Oke, Pras. Yuk. Hati ya. Oke. Ayo, Pras. Wajia! Wajia! Mbak!
Kalau Jia nggak ada, Bu, Pras sudah coba cari kemana-mana. Emangnya nggak pamit sama kamu, nggak bilang mau pergi kemana? Enggak, Bu. Pras sudah coba telepon, tapi handphonenya nggak aktif. Mas coba telepon lagi deh. Mungkin tadi gangguan sinyal. Loh, ini ada HP pecah. Ini kan handphone Waji ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi kemana? Aku tidak tahu seluk-beluk kota ini. Astagfirullahaladzim. Aku harus minta bantuan pada siapa? Handphoneku. Aku sudah tidak memegang handphoneku lagi. Semua nomor-nomor ada di sana. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Astagfirullahaladzim. Bapak keterlaluan. Apakah memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini, Pak? Maksud Bune apa? Cara apa? Hah? Prastiko itu tidak bisa dielus-elus. Semakin dielus, semakin ngangkrik-ngangkrik dia. Ini sudah cara yang paling baik. Kalau tidak, keluarga kita bisa kena bencana. Bencana? Maksud Pak Ne? Jika Melati itu marah, murka. Dia merasa dikhianati. Murka. Lalu apa yang akan terjadi? Anakmu. Prastiko. Dia akan kena bencana. Dia akan celaka. Alah Gusti. Nyuwun pangapura. Kamu bujuk Prastiko. Kamu bujuk dia. Jalani pernikahan, ya. Atau ada yang jadi korban. Suruh dia pilih. Mendingan kita berpencar aja. Ya Allah, semoga Mas Pras bisa jemput aku di sini. Aku tidak tahu harus menghubungi siapa lagi. Astagfirullahaladzim. Ini uangnya, Mbak. Iya, makasih. Ini kuncinya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Untuk sementara, aku akan menginap di sini. Mudah-mudahan saja Mas Pras akan menemuiku di sini. Kita udah cari Mbak Jia kemana-mana, tapi tetap nggak ada, Mas. Mungkin Mbak Jia udah berangkat. Enggak deh. Jia pasti nungguin aku. Mendingan kita cari lagi.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ada sisa uang untuk 1 atau 2 hari lagi. Mudah-mudahan saja sebelum uang ini habis, Mas Pras sudah datang. Ya mau gimana lagi, Mas? Kita kan udah cari ke semua sudut terminal. Tapi di sini nggak ada tanda-tanda Mbak Jiha. Mungkin memang benar. Jiha udah pulang ke Buton. Apa dia kecewa sama aku? Atau mungkin dia sakit hati karena kata-kata Bapak? Ya udah, Mas. Mending kita pulang aja ya. Saya takut ibu sama bapak berselisih lagi. Aku akan menunggu di sini. Ya Allah, ini sudah terlalu sore. Sepertinya Mas Pras tidak akan menjemputku di sini. Kamu sekarang juga pulang ke kampung kamu. Dan jangan berharap Prastiko akan menyusul kamu. Karena saya akan menikahkan dia dengan perempuan lain pilihan saya. Astagfirullahaladzim, apa yang sebenarnya terjadi ya Allah? Kenapa Bapak melarang Mas Pras untuk keluar? Pras, kamu mau kemana? Kamu mau kemana, Pras? Aku mau nyusul Wajia. Aku khawatir sama dia. Dia pasti naik bis ke Surabaya baru terbang ke Buton. Dia tuh belum tahu jalan, Bu. Dia tuh baru pertama kali keluar dari kampung halamannya. Iya, tapi kamu tanpa komunikasi, tanpa kamu tahu dia mau naik apa, jam berapa, dengan apa. Ya nggak mungkin nanti kamu malah tambah ruwet, malah ora karu-karuan, Pras. Bener kata ibu, Mas. Mas jangan buru-buru. Lagian bis ke Surabaya juga sudah habis. Mas mau naik apa? Nyambung-nyambung. Sabar ya, Mas. Mas bisa susul dia besok pagi. Aku benar-benar gak ngerti. Aku gak tahu harus kayak gimana lagi sekarang. Ibu ngerti, Pras. Ibu ngerti beban kamu terlalu berat. Penderitaan kamu terlalu berat. Tapi ya, inilah kenyataan yang memang harus kita hadapi. Siapa yang menginginkan kematian orang tuanya, Bu? Nggak ada, Bu. Bahkan anak yang paling biadab sekalipun tidak rela kalau orang tuanya itu mati. Tidak mungkin, Bu. Itu namanya syirik. Menjual agama aku, Bu. Menjual akidahku untuk menjalani ritual yang sangat jahat itu. Lebih baik aku yang mati, Bu. Aku rela mati daripada aku dianggap sebagai pembunuh bapakku. Sabar, Mas, sabar. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku harus gimana?
apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sesungguhnya Allah yang memegang hidup dan matinya seseorang. Tidak ada kematian yang datang kecuali sudah waktunya. Maksud Ustadz? Ini ujian untuk keimananmu, Pras. Sejauh mana kamu percaya kepada Allah yang menggenggam hidup dan mati manusia? Iya, Ustadz. Tapi kalau Bapak... Ini cara setan dan jin menjebak manusia. Masuk ke dalam prasangka. Zan-zan yang menggelincirkan manusia. Dari tawakal, dari berserah diri dan bertakwa hanya kepadanya. Kuatkanlah imanmu, bersabarlah, dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wasabiru, warabitu. Hati-hati di jalan ya, Pras. Iya, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Sampaikan salam ibu buat Wajiha. Sampaikan juga maaf ibu ya, ibu nggak bisa melindungi. Iya, Bu. Wajah pasti senang. Dek, titip ibu sama bapak ya. Iya, Mas. Mas jaga kesehatan ya. Den pasti kau jangan pergi dulu, Den. Loh. Den, Bapak, Den. Bapak kenapa? Bapak, sepertinya kesurupan, Den. Sekarang ada di kantor, Den. Ayo, Den, lihat dulu, Den. Iya. Bu, Astaga, Bapak iya. lihat dulu, Bu. Iya. Mbak, Bapak, Bapak bangun, Pak. Untunglah Bapak cepat mendapat pertolongan. Kalau tidak, entah apa yang terjadi. Iya. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Pras, kamu jangan berangkat ke Buton dulu ya. Lihat perkembangan penyakit bapakmu. Barang sehari atau 2 hari. Iya, Bu. Pras nggak jadi berangkat kok. Tapi sampai saat ini, Mas Pras belum juga menjemputku. Sekarang aku harus membiarkan Mas Pras bahagia apapun keadaannya. Pasien mengalami komplikasi. Ginjal, jantung, dan juga tekanan darah tinggi, Bu. Kok bisa separah ini, Dok? Setahu saya suami saya tidak pernah sakit parah. Selama ini baik-baik saja. Gejala-gejala awal sudah ada, Bu. Mungkin terlambat penangananmu. Pak Dokter, apa masih ada kemungkinan untuk selamat? Sekecil apapun pasti ada kemungkinan. Sebaik-baiknya ikhtiar
dan sebulat-bulatnya tawakal. Iya dokter, sekecil apapun kita akan terus berdoa. Dan sebesar apapun harapan, kita harus mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk. Agar apabila nanti terjadi hal tidak sesuai dengan harapan, kita tidak putus asa dan tidak menyalahkan Tuhan. Tugas kami akan berusaha sebaik mungkin. Semoga saja Tuhan menurunkan kesembuhan. Amin. Mas, maaf ya mas. Maaf, saya tidak sengaja. Maaf ya. Mas, kalau arah ke bandara sebelah mana ya? Coba lurus aja ke sana. Iya, makasih. Dompetku. Astagfirullahaladzim. Dompetku. Aku kecopetan. Sudah lebih dari 12 jam Bapak belum juga sadar. Apa Bapak masih punya kesempatan untuk selamat? Mas, ingat pesan dokter, Mas. Kita harus tetap berdoa dan berharap apapun keadaannya, Mas. Semua ini salah aku. Kalau saja Apa yang Mas lakukan sekarang itu udah bener kok. Justru kalau Mas lakukan yang sebaliknya, itu yang salah, Mas. maksud kamu? Kalau Mas mengikuti kemauan Bapak menikah dengan... Tentu saja aku tidak mau menikah. Tidak mungkin. Jadi buat apa Mas merasa bersalah? Kamu benar. Sekarang atau nanti, aku pasti akan tetap menolaknya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu kota ini. Aku sudah tidak punya uang lagi. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dinamakan sihir. Astagfirullahaladzim. Kawat, silet, paku, dan segala macam benda yang tampak seolah-olah keluar dari tubuh Kidarso. Semua itu tipuan mata, sihir, ilusi pandangan mata yang diciptakan oleh jin. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai semua itu menggoyahkan imanmu. Jin dan setan
memiliki berbagai muslihat untuk menggiring manusia kepada syirik. Seperti penyihir-penyihir Fir'aun yang menciptakan ilusi. Mereka melempar tali temali sehingga terlihat seperti katak dan ular. Berhati-hatilah dengan tipu muslihat syaitan. Sesungguhnya tipu muslihat itu sangat halus, sampai-sampai kita nyaris tidak menyadarinya. Kami pamit dulu, Ustaz. Baiklah, nanti saya menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup dan mati manusia ada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan barang sesaat pun. Ingat, tipu muslihat syaitan sangat halus, sangat halus. Seperti yang kamu hadapi sekarang ini. Mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan rasa kasihan, dan seakan-akan tuntutan berbakti kepada orang tua. Syaitan berusaha keras untuk menggiring seseorang ke dalam fitnah. Tapi Ustaz, saya tidak tega melihat bapak saya seperti ini. Jangan lemah seperti itu. Jangan lemah seperti itu. Sesungguhnya, syaitan tertawa saat melihat hati manusia lemah. Ayo kita lakukan. Kita coba dengan pengobatan ruqyah. Ruqyah, kita hampir lupa dengan pengobatan nabawi itu. Iya, cepat bersihkan diri kalian. Ambil wudhu. Kita lakukan dengan ruqyah syariah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Pasien sudah kami beri obatnya, dan kami pun sudah melakukan yang terbaik. Tapi nampaknya semua ini di luar kuasa kita. Dokter, apa masih ada kesempatan untuk bapak saya bisa selamat lagi? Semua alat bantu sudah tidak lagi merespon. Bahkan infus pun sudah tidak bisa masuk. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata
saya nggak punya uang buat beli makan. Saya kecopetan. Saya mohon. Maaf Mbak, bukan saya nggak percaya, cari aja di tempat lain. Warung saya kan kecil, saya nggak bisa bayar buat karyawan. Makasih Bu. Maafin saya, Pak. Kalau saya bisa menggantikan posisi Bapak, saya pasti akan melakukannya, Bu. Maafin saya, Bu. Tapi kalau untuk menggantikan keimanan saya nggak mau.
jadi kepala desa. Bapak saya. Oh, biasa suka saran. Di Indo tuh nggak ada begini. Ada di sini ya. Ibu diambilin ya. Maafin aku, Pak. Aku mencintai Bapak. Aku menghargai Bapak. Maafin aku kalau aku belum bisa berbakti pada Bapak. Tapi aku harap Bapak bisa menerima pilihan aku. Aku hanya ingin memperbaiki keimananku, agamaku, Pak. Agar kelak bisa menjadi syafaat buat Bapak di akhirat nanti. Aku tidak ingin terperosok dalam kesyirikan, Pak. Bahkan walau Bapak memiliki 1000 nyawa sekalipun. Bapak. Bapak. Pak. Pak. Bapak jangan pergi. Bapak. Pak. Bapak. Tenang, Pak. Bu, Ibu. Bapak istighfar, Pak. Bapak. Pak, Bapak tenang, Pak. Bapak istighfar, Pak. Gimana? Ustadz. Mari kita bacakan ayat-ayat ruqyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Pras? Pak. Bapak udah sadar, Pak. Pras, jadilah anak yang soleh, yang terus mendoakan Bapak, supaya semua menjadi pahala. Iya, Pak. Pras akan selalu doain Bapak. Mana Wajih? Bapak ingin ketemu dengan menantu Bapak.
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.